Halo semua, perkenalkan nama aku Kode Sundari Irawan. Aku mahasiswa program studi farmasi Universitas Pakuan. Di bawah bimbingan Ibu Hanifah, di mata kuliah farmasi sosial kali ini, saya ingin berbagi edukasi tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu penyakit tidak menular atau PTM, dan bagaimana kita sebagai calon farmasis dapat berperan dalam pencegahannya. Tahukah kamu, 7 dari 10 penyebab kematian di Indonesia berasal dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, seperti hipertensi, kemudian diabetes, dan juga penyakit jantung. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan obat atau rumah sakit, tetapi juga dengan pola hidup dan perilaku masyarakat. Inilah mengapa pendekatan farmasi sosial sangat penting dalam memahami dan menangani PTM. Farmasi sosial juga membahas hubungan antara manusia, obat, dan juga masyarakat, yang mana kita tidak hanya fokus pada aspek farmakologinya, tetapi juga pada bagaimana perilaku, budaya, dan lingkungan sosial mempengaruhi cara seseorang menjaga kesehatannya. Melalui kacamata farmasi sosial, kita bisa memahami mengapa masyarakat sering mengabaikan gaya hidup sehat, atau mengapa masih banyak yang memilih jalan pintas seperti penggunaan obat yang instan tanpa mengubah kebiasaan buruknya. Pemahaman ini akan membantu kita menyusun strategi edukasi yang lebih efektif. Nah, dalam konteks farmasi sosial saat ini, banyak faktor yang memicu meningkatnya kasus PTM, seperti pola makan tinggi gula, garam, lemak, dan juga ditambah dengan gaya hidup yang serba cepat dan minim aktivitas, yang mana menjadi pemicu utama penyakit PTM. Perubahan sosial dan budaya dari manusia ini juga membuat masyarakat cenderung memilih yang praktis, meskipun dampaknya buruk bagi kesehatan jangka panjang. Karena itu, pencegahan PTM tidak cukup hanya dengan terapi obat, tetapi juga dengan perubahan perilaku dan kesadaran kolektif di masyarakat. Sebagai calon apoteker, kita memiliki peran strategis dalam mengedukasi dan juga menggerakkan masyarakat menuju perilaku sehat. Farmasis bukan hanya orang di balik meja apotek, tetapi juga sebagai komunikator kesehatan yang berperan dalam membangun kesadaran masyarakat. Kita bisa mengedukasi pasien agar memahami pentingnya minum obat secara teratur, kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darah atau gula darah secara rutin, kemudian mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Nah, di farmasi sosial ini mengajarkan bahwa edukasi kesehatan ini bukan sekedar teori, melainkan aksi nyata yang menyentuh perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kementerian Kesehatan telah memutuskan prinsip sederhana namun sangat efektif dalam mencegah PTM, yaitu CERDIK. CERDIK adalah cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan gizi seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Langkah-langkah kecil ini terbukti mampu menurunkan risiko berbagai penyakit tidak menular. Sebagai calon farmasis, kita juga harus menjadi contoh penerapan prinsip cerdik dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan penyakit tidak menular adalah tanggung jawab bersama. Kesehatan masyarakat tidak hanya dibangun lewat obat, tetapi lewat perubahan perilaku sosial, lingkungan yang mendukung, dan edukasi yang berkelanjutan. Mari mulai dari diri sendiri, dari hal yang sederhana seperti memilih makanan yang lebih sehat, aktif bergerak, dan menjaga keseimbangan hidup. Karena kesehatan itu bukan hadiah, melainkan hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Nama aku Kode Sundari Irawan, terima kasih sudah menonton. Yuk sama-sama kita jadi masyarakat yang cerdik melawan.